Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Puji Tuhan jika semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absensi dulu ya. Semua hadir hari ini? Baik, bagus kalau semua sudah hadir. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu mau tanya. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang siklus hidrologi. Ada yang masih ingat apa itu siklus hidrologi? Ya, silakan. Betul ya, siklus hidrologi atau siklus air dikenal sebagai siklus yang terjadi secara terus-menerus dan tidak berhenti. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi baru hari ini, yaitu mengenai pemanasan global. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu siswa mampu mengetahui atau menjelaskan apa itu pemanasan global dan apa dampak pemanasan global. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang materi ini, Ibu akan bagi dalam 2 kelompok. Silakan masing-masing bergabung dengan kelompoknya yang telah Ibu bagi. Untuk melanjutkan pembelajaran kita, Ibu akan menampilkan video. Untuk semua siswa tolong diperhatikan dan kemudian nanti masing-masing kelompok jelaskan apa yang Anda bisa pahami dari video tersebut. Bumi, tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal, kini sedang memanas. Sains mencatat, bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi di dalam 1 dekade belakangan. Mungkin kalau nggak dihentikan, kita akan menuju ke tahun-tahun di mana bumi memiliki lebih banyak persoalan ketimbang harapan. Pertanyaannya, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Sayangnya, pemanasan global itu nyaris nggak mungkin buat dihentiin. Ini semua karena banyak senyawa ini yang terus memenuhi langit bumi dan membuatnya semakin memanas. Bayangkan aja jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia gara-gara gunain bahan bakar fosil aja itu nyampe 37 gigaton. Itu kayak ngebuang 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi. Dan inilah yang bikin kandungan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-ratanya cuma segini, jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Oke, kalau gitu, apakah masih ada jalan keluar dari semua ini? Apa masih ada cara buat memperlambat pemanasan global? Sebenarnya masih ada, tapi itu pun bakalan susah banget. Ilmuwan banyak yang bersepakat kalau cara terbaik buat memperlambat pemanasan global adalah dengan ngurangin emisi gas rumah kaca ke udara. Makanya 197 negara di dunia juga udah sepakat dalam 10 tahun ke depan, seenggaknya kita udah harus ngurangin emisi gas rumah kaca segini buat ngejaga biar suhu bumi nggak naik 2 derajat Celcius di akhir abad ini. Karena kalaupun semua manusia saat ini berhenti ngasilin karbon dioksida ke udara, bumi masih akan tetap memanas. Dan apalagi kalau kita nggak ngapa-ngapain, bisa aja ada kemungkinan yang jauh lebih parah. Kelihatannya, 2 derajat itu emang kayak kecil banget. Tapi nyatanya, kenaikan suhu bumi sekarang ini aja udah bikin perubahan iklim yang dampaknya ngerembet kemana-mana. Bencana alam segala bentuk udah nggak bakalan nahan diri untuk ngancurin kita. Sampai spesies hewan dan karang di lautan yang jadi makin terancam. Dan bahkan pemanasan global juga disebut ikut nyebabin banyak kematian lewat persebaran penyakit. Menurut para saintis, bumi emang gak akan langsung berakhir karena ini semua. Tapi kemungkinan semua bencana ini akan terjadi lagi bakalan jadi jauh lebih sering. Terus gimana dengan kita? Kalau kita lihat sekitar aja masih kelihatan banyaknya orang di belakang layar masih gak peduli dengan kondisi bumi sekarang. Yang main nebang pohon dan ngebakar lahan di sana-sini buat keuntungan pribadi mereka aja. Padahal, buat sekedar info, ini yang mungkin akan terjadi di Jakarta tahun 2050 kalau muka air laut terus nambah tinggi gara-gara pemanasan global. Tentunya kita nggak bisa biarin ini sampai terjadi.
Untungnya, Indonesia juga punya komitmen buat ngurangin emisi gas rumah kacanya ke udara. Laut bikin kebijakan kayak nunda pemberian izin pembukaan lahan hutan dan gambut, restorasi lahan gambut, ningkatin penggunaan pembangkit listrik tenaga terbarukan, dan rehabilitasi dan penyerahan hutan untuk tujuan sosial. Ya, PR kita masih panjang. Tapi sejauh ini kita udah mulai dan harus terus ngerjain mereka. Satu persatu. Intinya, pemanasan global itu hampir nggak mungkin buat dihentikan. Tapi seenggaknya, ini semua masih bisa kita perlambat dengan usaha dan kerjasama buat ngurangin emisi karbon ke udara. Bukan cuma negara, tapi juga kita semua. Lewat ngejaga dan ngerawat teman-teman kita ini, biar dunia kita tetap terjaga kelangsungannya. Dan seperti biasa, terima kasih. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming whether you like it or not. Nah, itulah tadi materi yang telah Ibu paparkan melalui video. Selanjutnya Ibu akan berikan waktu sekitar 5 menit untuk masing-masing kelompok mencari permasalahan apa yang yang terdapat pada video tersebut. Ya, sekarang waktunya sudah pas 5 menit. Jadi sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada tiap kelompok untuk mempresentasikan mengenai permasalahan apa yang didapatkan atau yang Anda lihat pada video tersebut. Selanjutnya saya Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai hasil dari materi yang telah Ibu paparkan. Adapun yang kami dapatkan yaitu pertama, pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah ketidakseimbangan ekosistem bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dan kedua itu penyebab pemanasan global. Yang pertama itu efek rumah kaca, yang kedua efek umpan balik, yang ketiga radiasi matahari. Itulah tadi hasil presentasi kami dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya Ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan yang terdapat pada video yang telah dipaparkan sebelumnya. Adapun permasalahan yang kami dapatkan yang pertama itu mengenai pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu permukaan bumi secara global. Yang kedua yaitu dampak pemanasan global. Yang pertama, dampak pemanasan global yang cukup sering diaplikasikan adalah mencairnya gletser. Mencairnya gletser akan menciptakan banyak masalah bagi manusia dan hewan yang hidup di bumi. Salah satunya adalah kenaikan permukaan laut. Seiring meningkatnya pemanasan global, permukaan laut akan naik sehingga berpotensi menyebabkan banjir. Yang kedua yaitu pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Pola cuaca yang tidak teratur telah mulai menunjukkan efek pemanasan global tersebut. Peningkatan curah hujan dalam bentuk hujan telah diketahui di daerah kutub dan gurun. Meningkatnya pemanasan global akan menyebabkan lebih banyak penguapan yang akan menyebabkan lebih banyak hujan. Itulah tadi hasil diskusi kami dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih kepada setiap masing-masing kelompok yang telah memaparkan hasil diskusinya.
Berhubung karena waktu Ibu sudah habis, jadi Ibu persilakan untuk salah satu dari siswa sekalian untuk menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Ya, Ibu persilakan kepada Risnawati untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada Risnawati yang telah menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Dan untuk materi minggu depan, silakan mempelajari tentang kerusakan alam. Dan Ibu akan tanya ya, apa yang Anda pelajari. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.